Sejumlah nama yang sering jadi langganan skuad di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kini tidak dipanggil. Ada juga sejumlah nama baru yang bisa saja debut untuk timnas kita saat menjalani laga kualifikasi babak keempat nanti di bulan Oktober. Pertanyaannya, sudah tepatkah nama-nama yang dipanggil Patrick Kluivert ini atau justru ini skuad terbaik yang dimiliki timnas kita sekarang? Kami akan ulas ini bersama dengan analis sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami kali ini. Ya. Kita mau coba bahas soal 28 nama yang sudah dirilis sebelumnya atau sudah dipanggil begitu oleh Coach Patrick Kluivert dengan harapan ini bisa memperbaiki keadaan kita dan membuka peluang untuk kita masuk ke Piala Dunia 2026. Ya. Saya mau coba melihat dulu untuk posisi kiper dulu nih. Kalau kita lihat datanya dari 28 nama yang dipanggil itu 3 diantaranya ada Marten, pas kemudian ada Audero dan juga Hernando. Kalau Anda melihat secara profil 3 nama ini sejauh mana performa mereka dari analisis Anda sepanjang laga sebelum-sebelumnya, terutama di uji coba? Iya, kalau melihat dari performa kan Martin Paes itu mengalami masalah ya, kebugaran dia, cedera dia bersama dengan FC Dallas sehingga dia melewatkan 6 laga sebelumnya dan baru sekarang bisa dipastikan bahwa dia bisa bermain ya, sehingga itu yang membuat Emil Audero itu naik posisinya dan sekarang kalau bisa dikatakan Emil kiper terbaik bersama dengan Cremonese. Kita tahu bersama di Serie A ada di 5 besar dan dia tampil luar biasa, sempat mengalahkan Milan pula dan wajar kalau dia bisa mendapat tempat utama. Dan dari sisi bermain, jam bermain tentunya ini yang diinginkan oleh Patrick Kluivert terhadap semua pemain, bukan saja untuk kiper. Ya, jadi saya pikir kehadiran dari Paes oke, kita harus bersyukur bahwa kita punya kiper yang bisa menjadi untuk melapis juga bagi Emil Audero, karena tadinya kan Paes yang ada di atas yang lebih dulu, baru ada Emil. Tapi sekarang dalam kondisi yang belum 100% saya pikir bagi Paes kita sepakat untuk bisa mengatakan bahwa Emil Audero yang akan menjadi penjaga gawang nomor 1. Dan rasa Anda dia yang nama pasti bakal dimatangkan menurut saya ya, dan itu pasti diakui juga oleh tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Sementara Hernando selalu bisa mendapatkan jam bermain bersama dengan Persebaya. Ya, sayang memang dia itu berada di bawah bayang-bayang 2 kiper yang terbaik kita, ada Martin Paes dan Emil Audero, sehingga belum ada kesempatan. Tadinya saya berharap bahwa Hernando itu akan bermain melawan Taiwan di FIFA Matchday pertama, karena itu kesempatan bagi dia di hadapan para juga penggemar di Surabaya kan, karena dia main di Persibaya, tapi akhirnya Emil yang dimainkan ya, bahkan untuk bisa memainkan di babak kedua pun tidak, tapi tidak mengapa, itu kan urusan bagi pelatih. Namun pemilihan Hernando saya pikir oke, karena memang harus 3 pelatih dan tidak ada satu pemain pun, Nadeo Argewinata yang tadinya di FIFA Matchday ada di dalam tapi kan tidak mendapat jam bermain juga di tim nasional. Jadi ya itu pilihannya memang cuma 3 karena hanya ada 2 pertandingan. Jadi cukup dengan 3 kiper ini sudah oke. Tidak perlu untuk membawa 4 kiper. Gitu. Jadi saya pikir ya 3-3 ini sudah pas lah pemilihan dari. Tapi yang fixnya Anda yakinnya Emil Audero? Emil Audero. Itu saya yakin ya bahwa dia kan ketika melihat juga bermain lawan Taiwan dan juga melawan Lebanon kan dia terus yang dimainkan. Bahkan tidak ditarik juga keluar. Kalau saya pelatih misalnya Kluivert untuk bisa memberikan jam bermain kepada yang lain, bisa aja Nadeo masuk, bisa juga Nando bisa masuk kan, paling tidak di babak kedua, tapi itu tidak dilakukan. Ya, tapi Emil yang harus dimainkan, baik melawan Taiwan dan juga dengan Lebanon. Jadi saya pikir untuk menghadapi putaran keempat nantinya dengan Arab dan Irak, Emil yang akan bermain. Oke, itu analisis yang sejauh ini ditangkap ya kalau membaca dari profil sebelum-sebelumnya. Sekarang kita coba lihat untuk tembok pertahanan Garuda sekarang. Nah, Patrick Kluivert ini sampai memanggil sekitar 11 pemain juga begitu. Kalau kemudian, kita coba pemain belakang dulu kalau begitu. Kalau pemain belakang ini, Anda melihat dari daftar namanya, kita coba lihat di sini ada nama Rizky Ridho, kemudian ada Justin Hubner, J.I. Jazz, kemudian ada Ahmad juga di sini yang masuk dalam list panggilan begitu. Kalau kita coba lihat nama berikutnya, untuk posisi berikutnya ada Verdong, kemudian Kevin, Dijk, Sandy Walsh, kemudian ada Yance juga masuk dalam daftar panggil. Kansnya gimana untuk masing-masing dan kira-kira formulasinya kalau belajar dari pertandingan sebelum-sebelumnya akan ke arah mana? Termasuk untuk nama berikutnya kita coba lihat dulu. Ada James di situ, Patinama dan juga Eliano. Gimana? Ya, 11 pemain ini kan sudah termasuk itu ada back tengah, center back, kemudian ada yang bermain di full back. Ya, jadi semua 11. Tapi kalau di back tengah itu memang tanpa Mes Hilgers kan, yang tidak dipanggil karena lagi sibuk ya, dia mengurusi dengan klub ya, mendapatkan klub. Tanpa Mes Hilgers pun saya pikir 4 pemain itu pas untuk bisa dimainkan ya, tinggal tergantung selera apa yang harus dilakukan oleh Patrick Kluivert. Pasti Jai Isyas yang akan dimainkan lebih awal karena dia sebagai kapten. Tinggal pendampingnya itu tinggal dipilih. Apakah Ridho,
Hapner atau Ahmad. Bahkan saya pikir ada Kevin Dix yang bisa bermain ke tengah seperti lawan Lebanon. Bermain dengan flat 4 back sejajar. Itu yang dimainkan adalah Ises dan Kevin Dix. Nah, Yance itu bermain di kanan. Yang tadinya itu adalah posisi dari Kevin Dix. Ya, bisa juga ada Sandy Walsh kan, bisa bermain di kanan. Ada Eliano Reinders yang bisa bermain di kanan. Tapi kalau kita mengacu pada pertandingan terakhir di FIFA Matchday melawan Lebanon itu kan formasinya kan ada 4 di belakang itu, Jai, kemudian ada Kevin Dix, ada Yance dan Dean James. Sementara Verdong didorong ke tengah untuk mendampingi Joe Pelupessy. Tom masuk di babak kedua. Tapi kalau melawan Arab, saya pikir dengan pemanggilan pemain yang sudah dilakukan ini, itu Verdong tidak akan bermain di gelandang. Dia akan bermain di posisi sebenarnya dia, yaitu di bek kiri. Dia akan bermain di situ, kemudian Jai bersama dengan mungkin saja Kevin Dix akan bermain. Walaupun Rido itu punya kesempatan untuk bisa tampil. Rido pemain yang bagus, ya, sangat konsisten bermain. Tapi kan semua pemilihan itu tergantung dari pelatih. Kalau dengan mengacu pada Lebanon, yang bermain di tengah itu adalah Dix dan Jai Ises. Yance ada di kanan. Dan Yance bermain 2 kali starting 11. Baik melawan Taiwan dan juga melawan Lebanon. Ya, jadi itu luar biasa. Hanya ada 2 pemain yang dipertahankan dari pertandingan Taiwan ke Lebanon, yaitu Emil Audero dan Yance. Selebihnya kan dirotasi oleh Patrick Kluivert. Jadi kalau bisa dipastikan, kalau tadi kita sudah bicara dengan Emil, maka di bek kanan itu ada Yance. Kalau kita melihat bermain dengan Lebanon. Tapi kan bisa saja berubah. Misalnya Kevin Dix kembali ke kanan. Rido yang bermain di tengah bersama dengan Jai Ises. Kalau bermain dengan 4 back kita bicara. Verdong ada di kiri. Lain halnya kalau bermain dengan 3 back. Bisa akan kembali ke formasi awal. Rido, Jai Ises dan Yasin Hapner. Itu yang akan ada di sana. Kemudian Kevin Dix ada di kanan dan Verdong ada di kiri. Itu yang kita akan lihat karena berubah menjadi 3-4-3 lagi. Cuma kan Kluivert melihat dia akan meminggirkan posisi 3-4-3 itu dengan skema itu dia akan beralih ke 4-3-3 atau 4-2-3-1. Makanya dengan flat itu dicobalah dalam 2 pertandingan FIFA Matchday melawan Taiwan dan Lebanon. Sehingga itu tergambar dengan Kevin Dix dicoba bermain dan bermain bagus Kevin Dix. Dalam transisi permainan dia lebih banyak untuk naik. Pola uji coba itu bisa diterapkan lagi. Itu saya pikir dari situ mungkin dia akan kembangkan melawan Arab dan Irak. Karena dengan pola 3-4-3 itu kan sudah kita bermain dengan Arab di putaran ketiga dan juga dengan Irak di putaran kedua. Dan mereka tahu dengan pola itu kan. Semenjak masih di STY dengan 3-4-3 selalu kan. Kita bertahan menunggu bola counter attack. Nah mungkin Kluivert saat ini ingin merubah cara itu dengan bermain posisi 4 back flat. Kemudian ada 2 gelandang yang lebih bertahan dan ada 3 gelandang lebih menyerang. Di samping ada 1 pemain yang ada di depan. Mungkin oleh Romani. Tapi kan semua tergantung dari Patrick Kluivert melihat. Jadi pemain-pemain belakang nggak ada masalah saya pikir. Itu semua pemain terbaik yang dipilih. Tapi kalau membaca kondisi lawan kita, Arab Saudi dan juga Irak, itu pola pertahanannya apakah perlu sama lagi seperti waktu itu? Atau kira-kira perlu reformasi ulang nggak kira-kira untuk penempatan posisinya dan untuk memperkuat pertahanan kita nanti? Pertahanan kita saya pikir tidak akan berubah seperti apa yang saya katakan tadi. Tergantung dari Patrick Kluivert kan. Dia akan bermain dengan pola skema seperti apa. Apakah kembali dengan 3 back yang saya sudah bilang tadi atau bermain dengan flat. Kalau flat saya bisa memilih seperti lawan Lebanon. Itu mungkin kemungkinan besar. Walaupun tadi saya bilang kan Rido masih bisa bermain untuk menggantikan Dix. Kalau Rido tampil bersama dengan Jai bisa saja Yance akan cadangan, Dix akan kembali ke kanan. Itu yang terjadi dengan Verdong ada di kiri. Ya. Tapi kalau memang dia ikut seperti lawan Lebanon, berarti Dix dan Jai Ises bermain di center back, Yance di kanan dan kemudian kemarin ada Dean James ya. Tapi sekarang tidak akan ada Verdong di situ. Oke. Sekarang kita coba lihat di lini tengah sekarang, di bagian gelandang. Dan rasanya tidak ada yang berubah juga ketimbang uji coba September kemarin. Bagaimana Anda mencermati itu? Iya, kalau melihat kan dari nama-nama yang dipilih memang sama sekali nggak ada. Apa yang dipanggil di saat FIFA Matchday kemarin itu yang ada. Tidak ada nama baru ya yang tampil. Kecuali ya kita tahu bersama ada Mauro Siesta dan Miliano terakhir kan dengan Adrian yang tampil. Tapi sekarang kita bicara dengan gelandang. Gelandang ada Kambuaya, ada Haye, ada Klok, ada Nathan dan Pelupessy. Walaupun Ivar Jenner sebenarnya saya suka pemain ini untuk ada, tapi karena kebugaran, faktor kebugaran, cedera dia ya kambuh lagi, jadi dia nggak ada. Tapi dengan nama-nama ini, oke, berarti di tengah kalau bermain dengan 4-2-3-1, ya itu pengembangan dari 4-3-3, maka di tengah itu tetap ada Joe Pelupessy yang lebih bertahan, ya di depan Jai Ises dan juga Kevin Dix kalau dimainkan. Kemudian ada Tom Haye yang bisa bermain di sana. Kemarin Tom Haye tidak dimainkan karena faktor kebugaran kan di FIFA Matchday. Sehingga Verdong yang dicoba oleh Patrick Kluivert bermain di sana, Dean James bermain di kiri. Tapi sekarang melihat dia bermain di Persib dengan bagus ya. Kemarin 90 menit lawan Arema tampil oke, bahkan dapat perpanjangan waktu bersama dengan Eliano. Saya pikir dia akan kembali ke top
performance dia. Sehingga itu yang dibutuhkan, yang kita perlu sekali untuk seorang Tom Haye. Kenapa? Karena kita butuh pemain yang bisa mengendalikan ritme permainan di tengah. Tidak ada gelandang-gelandang seperti Tom Haye. Semua gelandang tipikal itu petarung, perebut bola, dan lebih bertahan. Satu-satunya yang bermain stylish adalah Tom Haye, yang bisa menilai bola, bisa melihat untuk mengumpan kemana arah bola. Dia lebih oke dibandingkan dengan misalnya Joe Pelupessy. Joe Pelupessy seorang pemain yang simpel kan, dapat rebut bola kasih. Nah, kita harus perlu seperti seorang Tom Haye, dan dia sudah mendapatkan itu, perlahan-perlahan dia dapat tuh stamina dia, fisik dia akan kembali. Bagaimana kemudian untuk Kambuaya, Klok dan Nathan ini kalau Anda melihat? Kalau bermain dengan 4-2-3-1, saya pikir Kambuaya akan mendapat kesempatan bermain. Di mana posisi Kambuaya? Kalau Ragnar Oratmangun ada di kiri misalnya atau dengan Miliano, dia bisa bermain sebagai gelandang serang. Lafri Roll di sana dia diberikan kesempatan bisa bergerak ke kiri, sama seperti lawan Lebanon kan. Ketika ada Vano bermain di kiri, ya dia bisa berputar dari kiri, bisa bermain di kanan, dan itu lebih bagus. Dan ini pemain bagus, skill, teknik, oke semua. Ketenangan dia ini bagus, tidak kasar bermain, jadi cocok dia. Jadi kalau kembali ke dari 4-2-3-1 ke 4-3-3, yang bermain di gelandang untuk mendampingi Joe Pelupessy dan juga dengan Tom Haye adalah Ricky Kambuaya, karena dia bisa di gelandang. Ya, jadi kembali ke posisi yang normal dengan 4-3-3. Kalau mendorong dengan 4-2-3-1, ya dia akan didorong lebih di belakang kalau Ole bermain di depan. Jadi saya pikir itu format yang fleksibel yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Dan saya meyakini dia pemain yang bagus. Lawan Lebanon kan bisa dilihat, terutama babak pertama, bagaimana dia banyak dijegal oleh lawan-lawan, oleh pemain-pemain belakang Lebanon, dan ini pemain yang sangat baik. Gitu. Oke. Dan tinggal posisi striker nih sekarang, yang juga perlu kita cermati karena kan ini pertaruhannya cukup besar untuk kita mengamankan posisi, kalau betul mau mengamankan posisi di Piala Dunia 2026. Ada nama Ragnar Oratmangun, kemudian ada Beckham di sini, Romeni juga ada di sini. Nama berikutnya teman-teman boleh ditunjukkan lagi yang sudah masuk dalam daftar panggil. Kalau untuk sekarang ini yang 3 dulu deh. Ragnar, Beckham, dan Romeni, secara performa Anda melihatnya gimana? Yang mencolok ada nggak kira-kira di antara 3 ini? Ya, Beckham pemain yang bagus. Ya, kalau bisa dilihat dia bisa bermain dari posisi keluar ya, bermain dari sisi flank. Tetapi kan kita butuh pemain yang punya kecepatan seperti Ragnar. Dia harus kembali seperti di awal. Ya, kenapa dia tidak dimainkan kemarin dalam 2 pertandingan Taiwan dan Lebanon? Walaupun dia ada, ditahan oleh Patrick Kluivert. Karena Patrick Kluivert ingin melihat dia tampil maksimal all out saat menghadapi putaran keempat lawan Arab Saudi dan Irak. Makanya dia disimpan saya pikir untuk menjaga kebugaran dia setelah dia dari sakit yang begitu lama, dan dia pasti akan dimainkan. Dengan dia ada, itu dia punya kecepatan Ragnar Oratmangun. Sehingga dari sisi ini akan sangat bagus. Walaupun sebenarnya Beckham masih bisa di situ, ada Vano juga paling bisa bermain, tapi kalau memilih dia akan bermain dari sisi, dan dia akan full. Hanya 2 pertandingan itu yang diharapkan Ragnar akan bermain. Kembalinya oleh Romeni juga ini patut disyukuri, luar biasa. Saya berharap, saya tadinya melihat bahwa ini kemungkinan kecil kan setelah dia pasca operasi, tetapi karena niat dia yang luar biasa, ambisi, itu yang mendorong dia lebih cepat sembuh, recovery dia sembuh. Ya, tentunya ada komunikasi dengan tim dokter juga, tim medis, yang memberikan garansi jaminan bahwa Ole bisa bermain. Tanpa ada jaminan dari tim medis, tidak mungkin dia dipanggil oleh Patrick Kluivert. Ya, tapi karena keinginan yang luar biasa, dia berlatih dengan baik, bahwa dia masuk. Kita coba lihat untuk nama berikutnya nih. Untuk nama berikutnya sejauh mana Anda menganalisis? Mauro Zylstra, kemudian ada Milano Jonathan dan juga Egy. Kalau ini dua nama baru juga kan? 2 nama baru ini memang sudah dicoba dalam 2 FIFA Matchday. Bisa jadi tumpuan nggak kira-kira? Iya, ketika Ole tadinya kita tidak berharap dia akan hadir begitu cepat ya, pasti Mauro Zylstra dong yang akan ada di depan sebagai nomor 9. Ini kan murni nomor 9, Mauro Zylstra ini. Kemudian kalau dengan Jonathan ini kan sudah memperlihatkan penampilan yang oke, baik melawan Taiwan dan Lebanon. Jadi ini pemain yang bagus kalau bermain dari sisi kanan. Egy pemain yang juga ke flank. Egy kan bukan striker, tapi lebih banyak ke flank. Jadi kalau bisa dilihat ini akan menjadi pelapis bagi Ole, jika Ole ada. Kemudian Jonathan akan menjadi pemain inti untuk bermain di kanan, di posisinya Marcelino. Itu. Oke, untuk nama berikutnya ada nama lagi yang sejauh mana Anda membaca ini? Sananta, Jakob, dan Lillipali. Iya, ini sebagai tim yang saya pikir sebagai pemain yang mungkin akan masuk sebagai super sub, ya. Ya, tapi kalau bicara dengan Jakob, kalau bermain dengan 4 tadi, Jakob akan ada di belakang. Nah, itu akan bagus tentunya di posisi kanan. Sementara Sananta akan menunggu kalau ada cedera mungkin terhadap oleh Romeni atau kemudian sisa tidak bermain, baru ada kesempatan dari Sananta. Tapi kalau melihat juga ke belakang, Sananta kan selalu dimainkan oleh Patrick Kluivert. Ketika dalam pertandingan terakhir walaupun sebagai pemain super sub. Lillipali pasti akan menjadi pelapis juga, tidak akan mungkin bermain sejak di starting 11 di awal. Walaupun lawan Lebanon dia bermain dari awal bersama dengan Kambuaya. Karena yang kita bahas tadi, Ragnar akan menempati posisi itu.
Jadi Lillipali mungkin kalau akan main di babak kedua gitu. Oke, dan sejauh Anda membaca tadi lini-lini kita dengan komposisi tim kita yang punya peluang untuk memperkuat posisi kita di Piala Dunia 2026 ini. Semoga ini doa terbaik kita kan untuk timnas kita. Seberapa besar peluangnya kalau melihat lawan kita adalah Arab Saudi dan Irak? Kita akan bahas ini di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.